bukan lagi polisi lawan polisi tembak-menembaknya, tapi polisi Apa melawan mafia. Polisi melawan mafia. Iya, kalau kemarin kan kita masih bilang polisi lawan polisi di rumah polisi. Sekarang enggak. Polisi melawan mafia di rumah polisi. Nah, terus Indikasinya apa, Pak? indikasinya mafia. Mafia itu biasanya setelah mereka membunuh orang, TKP itu dibersihkan. Setelah TKP dibersihkan, lalu barang bukti dia hilangkan. Kan TKP 3 hari dibersihkan itu. Barang bukti dihilangkan. Hari ini baju kita belum lihat, baju yang terakhir, HP, lalu CCTV, pistolnya mana, nah itu. Lalu ketiga, dia berupaya membuat alibi. Nah, alibinya dibuat. Oh, Bapak Sambo sedang PCR di luar rumah. Ya. Lalu yang ketiga, dia mulai berita bohong. Perannya apakah aktor intelektual atau eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget. Karena kasus ini kan ya begitu, ada code of silence-nya, ada barrier psychological barrier-nya yang terbagi 2 itu, hierarkis dan politis. Jadi menurut saya tagnya udah tepat, sudah mulai terang. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Nah, berita bohong ini coba lihat ya. Kita bahas yang pertama dulu itu Kompolnas ya. Kompolnas Bapak MB itu BM ya, Bapak BM kan bilang itu ada tembak-menembak. Tembak-menembak karena adanya bela diri. Lalu si Baradae ini ahli tembak kan? Betul. Dia jago tembak sehingga bisa kena 4. Lalu dia menembak dari atas tangga, dia bersembunyi di atas tangga, makanya dia tidak kena kan? Kena, ya. Nah, lalu apa yang terjadi sekarang? Ternyata kan polisi bilang bukan bela diri. Ya. Kan kemarin ada penekanan di situ. Dari Satu. LPSK juga sudah mengkonfirmasi kan kalau Baradae ini ternyata Ya. bukan penembak diri. Nah, jadi yang pertama dia bilang bukan bela diri. Sehingga cerita bela diri sudah jadi cerita bohong. Lalu yang kedua, dibilang bahwa Baradae ini ahli tembak. LPSK bilang bukan ahli tembak. Lalu, iya kan, pistolnya baru diberikan ternyata bulan November 2021 ya. Iya kan, baru dia berlatih menembak. Berarti dia bukan jago tembak. Sudah salah lagi kan. Nah, lalu katanya dari atas tangga. Ternyata kalau Komnas HAM bilang Baradae bersembunyi di balik kulkas, bukan di tangga. Nah ini berarti iya sejajar kan? posisinya ya, satu lantai Iya. gitu ya Pak ya. Jadi kalau di balik kulkas ya sejajar lah. Satu bilang karena dari Kompolnas sangat yakin. Ngeri, tercium indikasi peran mafia di kasus kematian Brigadir J. Sekarang yang dilawan polisi itu adalah mafia. Warta Ekonomi 9 Agustus 2022. Newsworthy Jakarta. LAKS Muda pun Soleman B. Ponto menanggapi perkembangan terbaru kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ponto mengatakan bahwa kasus tersebut berkembang dari polisi melawan polisi di rumah polisi menjadi polisi melawan mafia di rumah polisi. Ada 4 fakta yang membuat Ponto menyimpulkan bahwa lawan polisi dalam kasus ini adalah mafia. Pertama, yaitu perbuatan pembersihan tempat kejadian perkara atau TKP. Kedua, yaitu penghilangan barang bukti. Berikutnya yaitu pembuatan alibi seperti Irjen Verdi Sambo
melakukan tes PCR, dan yang terakhir yaitu pembuatan berita bohong soal aksi baku tembak. Nah, 4 persyaratan perbuatan mafia terpenuhi, sehingga yang dilakukan sekarang yang dilawan polisi itu adalah mafia, ujar Ponto di diskusi PKAD. Akhirnya terungkap kondisi Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Tatapan mata kosong ketakutan. Putri Chandrawati, istri EKS Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Akhirnya terungkap kondisi Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo yang masih mengalami trauma berat usai mengalami kasus dugaan pelecehan yang menimpa dirinya dan insiden tewasnya Brigadir J. Pandangan mata Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo kosong seperti orang ketakutan. Hal ini diungkap oleh Ketua Koordinator Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawati atau PC, Arman Hanis. Arman Hanis menyampaikan bahwa kondisi kliennya yakni Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo masih trauma berat dan Arman belum bisa berkomunikasi secara langsung. Diketahui Brigadir J tewas diduga ditembak oleh sesama polisi Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Arman menyebut istri Irjen Ferdy Sambo itu belum bisa berkomunikasi kecuali melalui psikolog klinis yang ditunjuk Polda Metro Jaya. Untuk memperjelas ya, jadi Ibu PC ini setiap saya bertanya pandangan matanya kosong. Seperti orang ketakutan, jadi saya tidak bisa berkomunikasi langsung. Ungkap Arman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2022. Arman melanjutkan bahwa keterangan psikolog klinis sebaiknya Ibu PC tidak diberikan pertanyaan berulang kali, karena bisa membuat kondisi semakin down. Atas dasar tersebut, tim penasihat hukum PC memohon kepada penyidik untuk mencukupkan proses pemeriksaan. Kami mengusulkan sebaiknya pada saat wawancara itu direkam karena UU TPKS tindak pidana kekerasan seksual mengatur itu, ungkap Arman. Lebih lanjut, Arman memastikan kliennya tidak mengalami luka fisik seperti isu-isu yang beredar. Menurutnya, Ibu PC hanya terus menangis akibat tekanan mental yang dihadapi. Tidak ada sama sekali luka, tidak ada memar, tidak ada apapun. Jadi saya tegaskan tidak ada luka fisik, kata Arman. Pihaknya berharap agar pihak kepolisian dapat menuntaskan perkara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Arman berujar hal ini perlu diperjelas mengingat teknis penyusunan berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap korban TPKS berbeda dengan teknis penyidikan kasus-kasus lain. Kami berkoordinasi agar pemeriksaan korban kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang karena korban akan mengingat terus kejadian yang dialami, ucapnya. Tim kuasa hukum PC menekankan bahwa kepolisian perlu mengedepankan perlindungan kepada korban sebagai kunci utama suksesnya pengungkapan kasus ini. Anggota tim kuasa hukum PC Sarmauli Simangunsong menyebut laporan terkait kasus dugaan kekerasan seksual oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo telah naik ke tingkat penyidikan.